Usai kepergian Vanessa Angel dan Bibi, sosok adik kandung almarhum Vanessa yaitu Mayang dan adik kandung Bibi yaitu Fuji terus menjadi sorotan. Sikap keduanya yang jauh berbeda, namun sama-sama tengah merintis karir di dunia entertain tanah air, membuat tidak sedikit netizen yang kerap membanding-bandingkan Mayang dan Fuji. Berbeda dengan Fuji yang dielulukan oleh banyak orang lantaran nampak kerap mengasuh Gala Sky, Mayang justru panen hujatan akibat sempat-sempatnya terjun di dunia hiburan di tengah suasana duka. Lantas, benarkah akibat hujatan demi hujatan yang diarahkan kepadanya, Mayang merasa insecure, bahkan sampai berpikiran untuk mengakhiri hidupnya? Di saat Mayang menuai hujatan warganet, seperti apa potret berbanding terbalik dari sosok Fuji yang justru semakin sukses, baik di bidang endorse, bahkan sebagai YouTuber dengan jutaan subscriber. Sementara, jika Fuji semakin gencar memberikan sinyal-sinyal kedekatannya dengan Thorik Halilintar, mengapa Mayang justru tertutup atas kabar kedekatannya dengan seorang YouTuber ternama berinisial M? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pasca kepergian Vanessa Angel, sang adik Mayang sosoknya kini semakin dikenal, bahkan mencoba peruntungannya di dunia entertain tanah air. Namun, selaras dengan hal tersebut, ia pun ternyata mengalami pengalaman tidak mengenakan, khususnya kerap kali dibanding-bandingkan dengan Fuji, adik almarhum Bibi Andriansyah. Atas hal tersebut, Mayang mengaku bahwa dirinya sempat merasa insecure alias tidak percaya diri. Bukan hanya saat harus tampil di depan banyak orang ataupun saat berada di televisi, Mayang bahkan kehilangan mental saat menatap wajahnya sendiri di cermin. Saking insecure-nya, Mayang bahkan sampai harus mengenakan masker setiap kali diajak berfoto. Aku kayak sampai pernah di titik ngaca ngeliat muka sendiri tuh kayak iya apaan sih gitu banget gitu. Anaknya gampang breakout mukanya, terus kalau ngaca tuh suka langsung insecure. Aku tipe anak yang suka mendem masalah sendiri, kadang suka dibanding-bandingin gitulah. Ya udah, yang bikin insecure. Aku makanya kalau foto tuh kadang suka pakai masker mulu kan. Lebih ke fisik lah pokoknya dibanding-bandinginnya. Teman-teman selalu support aku. Sama ya paling ada sih beberapa yang suka nyindir tapi ya udahlah biarin aja. Temen aku itu kalau misalkan bikin status di WA atau di IG itu akunya di hide. Tak kuat dengan semua bulian netizen, membuat Mayang sempat dilanda stres. Oleh karena itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikolog guna melepas semua beban yang terus menggerogoti hatinya tersebut. Lewat sejumlah sesi, Mayang pun mengaku bahwa secara perlahan-lahan terjadi perubahan ke arah positif di dalam dirinya. Lantas, benarkah dengan berkonsultasi ke psikolog adalah cara terbaik bagi Mayang untuk mengembalikan rasa percaya dirinya yang sempat hilang? Dan seperti apa perkembangan yang terjadi pada dirinya kini?
Insecure itu karena kan aku suka breakout ya Kak, makanya aku gampang banget breakout. Terus kalau setiap mau foto atau ngaca itu pasti kayak aduh enggak deh, gue jelek gitu. Saya suka kayak gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk datang ke Coach Reo, terus konsul kayak kenapa bisa insecure, kenapa kamu bisa insecure, terus kenapa kok bisa se-insecure itu, ditanya kemarin sama coach kan. Terus iya karena aku ceritain lagi tuh tadi karena aku terus ditambah lagi suka bacain komen netizen kan. Terus udah ditambah lah insecure. Terus udah kemarin akhirnya di coaching sama coach. Terus aku nggak cerita kenapa aku insecure. Terus akhirnya aku mengikuti sesuai apa yang coach perintahkan, kayak tarik nafas, tahan, buang. Udah akhirnya udah ngerasa lega. Ya udah, aku udah kembali ngerasa percaya diri aku udah mulai ada lagi. Iya biasa aja. Nggak yang kayak kemarin. Jadi selalu support. Ditanya coach Reo apa sih di insecure itu karena apa gitu. Akhirnya diomongin nih karena clue-nya bla 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 bla. Terus udah ditahan napas. Mayang kemarin memang challenge-nya adalah sering ngerasa sedih ya, apalagi terutama insecure terhadap diri sendiri, itu yang bikin jadi sedih. Terus juga ketika dia memang malam sering kepikiran kayak gitu, terus akibat dari karena banyak yang mungkin juga kasih hate speech segala macam, ada beberapa kalimat-kalimat sebenarnya yang intens banget yang dia rasain gitu. Nah itu yang kemarin kita bahas di session kita, terus dibantu diberesin ya sampai dia ngerasain ringan gitu kan. Nah, makanya ini jadi udah mulai ketawa-ketawa terus nih. Kita semua kan pasti punya beban emosinya masing-masing gitu. Apalagi kalau misalkan ngerasain jadi dia. Jadi kalau misalkan mungkin penonton nih ngerasain dibenci sama satu Indonesia misalnya, dikasih banyak komentar-komentar yang keras gitu kan, pasti kita juga ngerasain sedih dan tertekan gitu. Apalagi kalau hal itu jatuh kepada orang-orang yang kita cintain. Bisa aja keluarga kita, mungkin orang tua kita atau teman-teman kita. Mereka harus menyimpan semua beban itu. Buat Mayang Chika ya pastinya all the best ya buat dalam setiap aktivitasnya gitu. Doaku ya bisa terus bersinar gitu ya, makin istilahnya menebar kebaikan lah. Kadang orang di luar sana mungkin ada yang salah persepsi ataupun memang mungkin ada yang berbeda kayak mereka punya disiplinnya masing-masing yang mungkin berbeda sama kita. Tapi kita punya nilai-nilai kita sendiri yang bisa kita tuangkan gitu yang Big thanks banget sama Coach Reo udah menghilangkan rasa insecure aku. Di saat Mayang kerap menuai komentar miring warganet, seperti apa potret berbanding terbalik dari sosok Fuji yang justru semakin sukses, baik di bidang endorse, bahkan sebagai YouTuber dengan jutaan subscriber. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kontras dengan apa yang dialami Mayang, Fuji yang sosoknya kini semakin dikenal publik justru semakin percaya diri untuk meneruskan semangat Vanessa di dunia entertain tanah air. Semua itu berawal dari sosok Fuji saat merawat dan mengasuh sang keponakan yang menuai perhatian publik. Ya, sejak kepergian kedua orang tuanya, sehari-harinya Gala tampak begitu dekat dengan tantenya tersebut. Tak hanya tersentuh akan sikap Fuji yang merawat Gala, banyak netizen yang turut memberikan dukungan kepada Fuji untuk menjadi seorang artis. Ia pun kerap kali malang melintang menjadi bintang tamu di televisi hingga podcast para YouTuber ternama, bahkan sekelas Atta Halilintar. Lantas benarkah aura kesuksesan Fuji sebagai bintang lantaran jauh sebelum seviral ini ia telah menjajaki dunia FTV semenjak Vanessa dan Bibi masih hidup?
Mungkin di zamannya almarhum Feby sempat main sih, mungkin tidak tahu saya ya sejauh itu. Cuman almarhum Feby kan selalu mengarah-arahkannya ke situ. Apa pernah apa enggak, saya enggak pernah. Ya dia soalnya kan abangnya almarhum Feby ini kan dulu kan sering mengorbit-orbitkan orang juga dulu. Kerjanya memang di situ dulu. Dia masih berjalan seperti air aja lah, air mengalir aja. Kemana arahnya nanti, yang penting kita lakukan yang terbaik Pak. Ya itu aja. Saya support. Biar netizen aja yang menilai gimana. Kok lebih pengen bikin Gala seneng aja, pengen rawat Gala aja sampai gitu. Lihat aja lah TikToknya atau apanya ya dengan Panes dengan si almarhum, itu kan mereka sangat berbaur, sangat menyatu. Jadi kehilangan abangnya ini memang kehilangan besar sekali bagi dia. Sedekat itu. Lihat di TikTok, lihat di mana? Dia di rumah ini ya apa ya? Ya benar-benar semuanya abangnya. Dia tidak pernah ngomong keras sama abangnya ini. Gue patuh. Soalnya ke abang itu sangat hormat, sangat hormat. Jadi semua anak-anak saya ini kepada almarhum Feby ini sangat menghormati, sangat hormat. Dan apa yang diajarkan oleh almarhum Feby ini sama Panes kepada mereka memang singgah di hatinya, dan membawa suatu kebaikan ya, suatu kebaikan. Setelah di jalan ternyata baik. Kalau itu sih saya alhamdulillah sekali. Memang Puji seperti itu apa adanya aja. Jadi kita nggak mengada-ngada bagaimana keadaannya. Wartawan juga langsung ke rumah kan, ya melihat dan menyaksikan. Ya seperti itulah bisa kami, apa yang terbaik buat anak ini akan kami berikan. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan tidak adalah keraguan baik netizen, baik pada masyarakat. Insya Allah kami akan berupaya. Saya sendiri lihat usaha saya kadang-kadang demi cucu saya tinggalkan. Ya, memiliki paras cantik dan selalu tampil modis, Fuji pun dihadapkan oleh banyak orang untuk meneruskan semangat Vanessa sebagai artis. Selain itu, Fuji pun juga dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri dan mampu memikat hati banyak orang. Hal tersebut ia buktikan oleh pencapaiannya sebagai seorang YouTuber yang baru-baru ini ia jajaki. Meski dapat dibilang sebagai pemula, namun Fuji pun sukses memiliki channel yang kini diikuti oleh 2,1 juta subscribers dan video-videonya ditonton lebih dari jutaan penonton. Tak hanya itu, Fuji bahkan kebanjiran tawaran endorse dari berbagai produk ternama. Lantas benarkah kini Fuji sudah memantapkan hatinya untuk terjun sebagai artis dan bahkan tengah mempersiapkan film layar lebar yang akan segera dirilis dalam waktu dekat? Gak usah disedihan lagi, mau senang-senang aja. Artinya dirimu sekarang udah nggak mau kalau belajar ikhlasin, insya Allah. Kurang tahu, karena aku kuliah juga kan, kuliah. Tapi dirimu pengen jadi belum ada kepikiran. Sepertinya mungkin ya. Soalnya kenapa saya sendiri kan banyak WA tuh ingin mengajak Uti begini, mengajak Uti begitu. Saya bilang karena saya ini banyak nih ajakkan begini begitu, saya bilang. Ya kata si Puji, nantilah Pak katanya. Oh ini juga banyak ini Pak begini begitu katanya. Jadi sehingga saya hanya sekedar menyampaikan aja. Soalnya kan dia ada yang tahu dengan waktunya. Apakah dia punya waktu atau tidak, dia yang lebih tahu. Karena dia seperti saya bilang umur 19 tahun udah kuliah 3 semester. Jadi menurut saya sih dia udah tahu yang baik dan kemudian udah bisa membagi waktunya. Saya hanya sekedar menyampaikan. Nah ya Pak katanya. Pikir dulu waktunya. Sedangkan di Bali aja dia waktu itu sangat sempit. Kenapa sangat sempit? Kadang ada yang ingin ketemu, ingin begini. Kan jauh juga ya dari sini umpamanya mau ketemu ke Depok. Dalam perjalanan berapa waktu kan, atau umpamanya di kadang-kadang di Mangga 2 seperti itulah di sana. Jadi jauh juga perjalanannya macet. Jadi kadang-kadang dengan ketemu dengan temannya katanya, dengan orang-orang yang ingin ketemu lah ya. Kini Fuji tengah menjajaki karirnya sebagai seorang artis dan juga YouTuber. Sementara itu, bagaimana dengan kedekatan Mayang dengan seorang YouTuber berinisial M? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Berbanding terbalik dengan Fuji yang semakin gencar memberikan sinyal-sinyal atas hubungannya dengan Thorik Halilintar, Mayang justru tertutup perihal kehidupan asmaranya. Ya, beberapa waktu lalu, Mayang dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan seorang YouTuber ternama berinisial M. Di saat Fuji dan Thorik bahkan sudah memiliki fans setia yang memberikan julukan kepada keduanya yakni Tofu, Mayang masih enggan untuk membuka siapa sebenarnya sosok pria yang diakuinya membuat ia berbunga-bunga tersebut. Lantas, apa yang membuat Mayang merahasiakan sosok berinisial M yang tengah dekat dengan dirinya? Apakah berkaitan dengan insecure-nya lantaran tidak ingin mendapatkan pandangan negatif dari netizen? Sempat. Berarti udah enggak? Sekarang juga masih sih. Siapa sih temennya? Oke. Sama kayak Kamayang. Tebak sendiri. Karena emang kita satu label awalnya. Iya. Inisial doang ya. M. Oh, inisialnya M. YouTuber aja atau dia public video kayak artis mungkin penyanyi? YouTuber aja. Belum, dibilang belum udah lama belum sih. Belum. Nyaman saat ini masih berhubungan dekat atau udah pacaran? Belum. Masih berbunga-bunga aja. Sedih juga, itu juga yang bikin aku insecure gitu. Kalau misalkan diinget-inget lagi, kalau dengerin omongan netizen nggak bakal ada habisnya nggak sih? Kayak mereka bakal terus-terusan seperti itu gitu. Ya udah, let it flow aja. Meski tak mau memberikan info secara gamblang terkait pria yang kini tengah dekat dengan dirinya, namun Mayang tampak berseri-seri saat menceritakan sosok M tersebut. Dan siapa sangka, perkenalan mereka pun berawal dari rekomendasi sang ayah Dodi Sudrajat. Diakui Mayang bahwa M merupakan sosok baik, ramah, bahkan memiliki passion yang sama dengan dirinya. Lantas benarkah itu artinya Mayang telah mendapat persetujuan dari sang Dedi untuk menjalin hubungan dengan pria tersebut? Dari kita di label. Iya, dari kita di label. Dedi yang nawarin ya, Dedi yang merekomendasiin. Aku kalau Dedi sama Mama bilang oke nih orangnya, ya udah aku oke juga. Karena restu orang tua juga perlu. Baik ya Cik ya, baik ramah. Terus juga apa ya? Cool. Passionnya sama kayak Kamayang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.